Selamat pagi, New Zealand. Hai everyone. Aku penasaran deh, pengen tahu teman-teman semua, geng duet. Di sini, ini kan tadi ada yang nyapa dari New Zealand. Aku pengen tahu yang dari Indonesia, ya. Coba yang dari Cirebon. Cirebon, mana suaranya? Cirebon, mana suaranya? Enggak, ntar dulu, yang lain ntar dulu. Pengen baca dulu yang dari Cirebon. Cirebon. Cipondoh nanti dulu, Ternate nanti dulu. Cirebon. LA nanti dulu. Nah, tuh Cirebon. Cirebon, mana suaranya? Gila. Pagi dari Cirebon, Cirebon hadir. Cilengsi nanti, pagi Cirebon. Toronto nanti, Surabaya nanti, Makassar nanti. Cirebon. Cirebon. Ciparai nanti, Cirebon dulu. Yang mana coba, mana suaranya? Cirebon. Cirebon. Kalau ntar dulu. Cirebon dulu. Tadi Cirebon udah ada tuh. Ya, Cirebon mana suaranya? Cirebon hadir. Kenapa manggil-manggil Cirebon pagi-pagi nih? Cimehong datang. Cimehong. Cimehong udah bikin bubur. Ya, Dika, gue mau ngucapkan selamat pagi dulu untuk Susi sama Dika. Pagi. Dika tuh kayaknya baru keluarga kita. Iya, Dika tuh kayaknya baru nonton kita tuh pulang kerja malam sebelum tidur gitu ya. Ya iyalah, orang dia kerja. Ya sabar dong, kan orang beda-beda behaviornya. Gila, si paling marketing apa-apa behavior. Oh. Dia ngakaknya sampai buka kacamata loh. Dia bilang katanya gini, nggak rugi yang kita bakar duit buat mereka. Kayaknya fenomenal sekali kemarin ya proses pembuatan bubur itu ya. Gue tuh seperti biasa ya, si paling overthinking. Gue tuh di jalan. Abis itu lo pasti mikir, salah nggak ya gue ngomong gini? Gue tuh cuman takut, lo tau gak sih, selayaknya konten-konten duet siaran pagi, ini tuh jadi viral, terus akhirnya nyampe ke orangnya. Gue tuh cuma takut itu doang. Mbak, aku nggak ceritain nama kamu loh, Mbak. Oh, Mbak. Aduh, terjadi kayaknya ini terjadi sebuah pembahasan sih di kantor-kantor, di meja-meja pantry kantor makan siang. Iya, TTA aja, ya. Aduh. Kemarin. Ntar dulu, gua dulu. Lo hari ini harus banyak diem, gua harus banyak cerita. Oke. Ya. Tapi gue punya cerita satu. Iya, nanti lo diundang geng Mencer jadi bintang tamu di YouTube, mau nggak? YouTube yang mana? Kalian punya YouTube banyak banget sampai gue nggak bisa ngikutin. Nggak usah gitu, jangan judes. Ingat, judes tanda ingin ikutan. Ya, bukan judes tanda tak mampu, bukan judes tanda pingin ikutan. Ya, YouTube yang geng Mencer yang berlima, mau nggak? Wah. Beneran? Iya dong, aku kan orangnya mauan. Lagi pula kan Ayu udah pernah jadi tamu. Iya. Luna udah sering banget. Melanie such a dear friend. Ya kan? Edric disangka mirip gue. Ya apalagi sih yang kurang. Selain akhirnya hadir ya. Iya, selain akhirnya hadir. One of the family. Maxim sebelum dia naik tempat tidur sama Luna udah pernah sama gue. Ya? Mulut lo. Awas nyesel loh. Yang wawancara Maxim di atas kasur. Oh iya. Gue duluan loh. Iya. Wartawan pertama yang wawancara Maxim Butia di atas kasur, say.
Ya, pokoknya yang menemukan tuh harus lo, yang pertama kali tuh lo, yang mengidekan tuh lo, inisiasi tuh datangnya dari Dave Hendrik ya. Oh ini tuh lu mau memberikan contoh gue pick gitu kayak apa ya? Ya kali-kali lo nggak sadar, kan lo suka nggak sadar sambil ngomong tuh ngomong aja gitu kan. Emang gue tuh jadi manusia banyak kurangnya ya, Bu. Ada lagi. Mulai. Apa cerita lo? Enggak, gue tuh mau bilang gini, ya udahlah kan lu suka bilang gini, kok lu bisa sih gitu jadi passenger princess, kok lu bisa sih diem aja gitu, kok lu bisa sih, ya kan lu kan suka gitu kan ke gue. Karena gue tuh bukannya gue pengen jadi passenger princess, tapi kadang-kadang ketika gue take over dan make decision, akhirnya jadi salah gitu, dan akhirnya membuat gue untuk ya udah deh jangan gue yang ngambil keputusan, ngerti nggak lo? Gue jadi gitu, ngerti nggak lo? Ya. Iya kan, ini mungkin bisa reflect back kepada kalian leader-leader ya di kantor. Jadi kadang-kadang tuh anak buah tuh juga jangan selalu di point out kesalahannya walaupun memang salah aja kerjaannya. Lu masih inget kan, gue salah, kan gue punya teman, sebutlah jatah makan malam gue sama Laobao. Bapak tuh bahasa Cinanya apa sih, Bapak? Lause, Laupau. Laopao ya? Lauba. Hah? Laupan. Bapak apa? Laupan. Laupan bukan yang makan. Lauban. Bacanya B itu P. Oh, laupan. Laupan. Tuh. Laupan. Terus. Laupan tapi bos. Ya, jadi bapak apa nih? Kan lu yang Cina, lu yang sering main sama Cina, lu belajar bahasa Cina. Lu kasih tau gua. Sebelum kita ini gue lagi gua pakai siaran ini. Sebelum kita bahas itu gue ajarin dulu. Nanti kan udah mau Imlek. Kalau Imlek itu perempuan itu tangan kiri, tangan kanan di atas, gini. Ya. Kalau laki-laki tangan kanan, tangan kirinya di atas. Ya. Nah, kalau lu bukan tangan kayak gini. gue. Xinyan kuai Kyong Hee Fa Chai. Oke, Laupan. Udahlah, terus lu inget kan cerita gue pernah bilang, gue pernah rekomendasi tempat, terus tempatnya gagal. Iya, sering. Itu kan kerap terjadi tuh lo. Terus? Jadi semenjak saat itu gue udah berhenti dong, gue udah gak mau rekomendasi tempat. Jadi kalau mau makan di mana gitu. Ya udah deh, terserah lu, gue ikut lu aja daripada gue rekomendasi salah gitu. Nah, yang diare ya, waktu itu diare ya, langsung ya, right away. Gue rekomendasi tempat sama Laupan, diare dia pulang-pulang, kan rese ya. Aduh, salah gue. Ya udahlah, gue diem aja, cicing we. Lauma diem aja dong. Oh, Lauma dia. Iya dong, dia pak bos, gue juga bos, enak aja lo. Oh iya. Boleh. Iya kan? Terus ya udah, terus semalam lu mah Lauta lu mah. Bubur bulan anti karet kagak fobia. Lu bubur Lauta. Lu bukan Laupa, bukan Lauma. Lu mah Lauta ya. Laupa sama Lauta. Ya udah. Terus kita pergi makan ke satu tempat. Lu pernah nggak sih makan di sini? Nama tempatnya itu Puja Bumi Kenduri. Nah, nggak banyak orang yang tahu. Aduh, tempat ini gue dapat rekomendasi dari Yogi karena dia bersama teman-teman IPMI pergi makan di situ. Sebagai pemuja makanan Indonesia, gue dikasih tahu, you would love the place. I go there di Blok M, betul Karlina. Namanya Puja Bumi Kenduri. Kenduri Kesturi. Google deh. Terus? Ya, itu tuh isinya makanan Indonesia yang elevated, ya kan? Yang ngantuk 7.11, ya, persiapan stage of mind, cari sponsor sama jualan tiket di Bundaran HI. Ngantuk, ya. Kemarin jam 12 siang lu udah WhatsApp gue, lu jadi ke Bundaran HI apa enggak? Gue gini, lu ngantornya di Bundaran HI sekarang nungguin billboard. Ngapa jam 12 siang lu nyariin gue di Bundaran HI? Gue bukan pengamen, nggak jam 12 siang gue di Bundaran HI. Gue masih dandan, foundation gue belum nempel.
Aduh capek. Terus Capek bikin acara yang gede, capek ya, lelah ya. Udah gua kata bikin acara 150 aja kayak kita di Sotis, kita masih bisa tidur. Lu GPL pengen bikin acara 500 orang. Mamam. kapan kayanya kalau bikin acara 150 terus? Ngerti gak sih? Ngerti banget. Makanya semalam gue tuh buang uang 400.000. Gue nyesel banget. Gue makan sop gajah. Ini gue cerita apa nih? Kapan balik modalnya? Ngerti gak? Lu viralin diri lu deh. Aduh amit-amit. Kalau udah umur segini kalau viral kasus. Kemarin ya ada konten kreator ngomong secara jujur ke gue gini, aduh aku jadi terpapar tuh konten kamu om gitu. Kurang ajar ya kalian ya, gue pengen jadi viral sampai harus selingkuh sama suami orang, lalu mandi juga belum, tiap pagi cuma buka handphone bisa viral. Lu pernah selingkuh sama suami orang? Lah gue kan viralnya gara-gara gue selingkuh sama suami orang. Oh gue lupa. Anyway. Terus Puja Bumi Kenduri. Makanan-makanan Indonesia puyeng haiso gitu. And it tastes so good. Ya udah deh pergi ke situ. Pas buka menu kan kita cuman pengen sayur sama protein. Ya udah pilih gado-gado, urap kecombrang, lidah bumbu ijo gitu. Ya udah. Terus gue buka menu, gue ngeliat sop Brenebon wet, judulnya Brenebon Rumah Utara. Anget-anget hujan-hujan gini, gue pengen makan deh sup Brenebon. Gue gini, sup Brenebon, terus gini, mau you? Iya mau. Dia panggil lautan sebagai siu. Iya mau, gue bilang gitu. Ya udah sharing ya, gue bilang gitu. Iya sharing, udah dong. Udah gado-gado kita datang, abis urap kita datang, makan setengah, lidah kita datang, makan setengah. Terus waiter gini, aduh maaf ya Om Dave, iganya tuh kita masak ulang karena tadi nggak lembut. Oh oke. Gitu. Ya udah 15 menit, 20 menit berlalu, datanglah ini sop Brenebon. Sop Brenebon di mangkok gitu ya. Lu pernah makan sop Brenebon gak sih, Wat? Pernah. Pernah ya? Ini tunggu mungkin ya, gue harus kasih gambaran kali ya. Aduh. Mana nih? Ini anggaplah ini mangkoknya nih ya. Ini mangkok si sopnya nih, sop Brenebon. Iganya 2 biji tuh sampai memenuhi mangkok. Sampai gede banget. Iganya tuh ceritanya segini. Gede banget wet, gue sampai gini. Hah? Itu daging apa? Iga om. Oh pantas lama matang. Gede banget kayak daging dinosaurus. Gede banget. Buat kamu yang suka makan daging dan suka makan iga, lu cobain Brenebon Kampung Utara. Problem dramanya adalah si laupan dong. Terus gue gini, ini gimana motongnya? Gue bilang gitu, ya tinggal dipotong aja. Dia ambil pisau, dia ambil garpu. Mau begitu, Brenebon Rumah Utara gitu ya, mau dipotong. Sayangnya itu masih keras, Bo. Jadi Terus? dagingnya keras. Gue gini, jangan di mangkok kali, mangkoknya udah mau tumpah. Taruh di piring, dipindahin ke piring. Pokoknya ada 20 menit dia sibuk motong-motongnya itu, terus dia bagi gue. Emang gue kenyang keras sih, Wet. Ya udahlah, kalau salah pesan menu gitu siapa yang diomelin? Gue udah tahu ini, salah lagi nih pesanan menu gue. Gue tuh sampai bilang, emang nggak cocok nih aku makanan-makanan utara gini. Tapi kan kuahnya enak ya. Ya kan kita kan pengen makan iganya, bukan pengen makan kuahnya. Ya udahlah. Jadi pelajarannya adalah ya wis lah ya. Tapi lu tahu kan sop Brenebon wet? Sop Brenebon biasanya enak kan? Enak. Sate ayamnya enak. Iya betul. Sate ayamnya di Puja Bumi Kenduri itu enak. And dessertnya, aduh, kita kapan-kapan makan situ yuk, Nek. Tapi jangan makan Brenebonnya.
Katanya makan aja langsungnya harusnya gitu. Iya, tapi kan gigi kita kan gigi-gigi palsu gini nggak bisa makan begitu, Bo. Gigi palsu. Nggak boleh loh, Wet. Makan gini tuh nggak boleh loh. Lu udah pernah pakai behel kan? Iya. Nggak boleh loh. Rusak ini urutan gigi lo. Iya. Ototnya masih keras, jadi udahlah. Udah sih, intinya gue cuma mau rekomendasi aja. Gue kemarin gue makan di restoran yang kita suka. Tapi hati-hati kalau mau makan itu, siap-siap kalau lo akan berjuang melawan iga dinosaurus itu. That's my night. Lauta makan malam sama laupan. Ya udah, happy nggak tapi? Semalam sih 50% lah. Oh tapi gitu. siangnya gue happy. Siangnya lo ngapain? Jadi gue kan kemarin janji sama geng duet gue pergi ke Bundaran HI bikin konten di Menara BCA. Hujan, jadi gue nggak jadi naik MRT. Jadi gue nggak jadi bikin konten. Jadi gue belum lihat tuh billboard duet di Menara BCA Bundaran HI. Sekarang gini deh, gue mau minta tolong aja sama geng duet, boleh ya? Geng duet, kita kasih giveaway ya, boleh nggak? Boleh. Tiket, ya kan bronze masih ada ya tiket. 10, 20? 20? 10? 20 boleh. 20. Giveaway buat geng duet 20 tiket bronze untuk nonton Stage of Mind 14 Februari jam 9 sampai jam 12 di Sahid Puri Ratna Puri Ratna Agung. Puri Ratna Agung. Puri Ratna Sahid Jaya Hotel. Puri Ratna Sahid Jaya Hotel ya, 20 tiket. Tapi aku mau minta tolong, pemenang tiket hanya mereka yang berhasil 20 orang pertama posting video atau foto. Video ya? Foto. Video apa mau foto? Video atau foto di Instastory gambar billboardnya duet di Menara BCA HI. Gue pengen lihat soalnya dan gue belum kejadian ya. 20 tiket bronze menanti ya. Kalau Instastory hilang 24 jam dong. Jadi mau posting di mana, Wet Mading? Kalau di feed nanti merusak dong, kasihan. Lah ya gimana caranya biar estetik lah. Ya udah diatur aja deh gimana enaknya yang nih Brandon Rumah Utara lagi nih drama. Ya udah atur aja deh gimana enaknya deh. Ya udah Laupan atur aja deh, Lauta ikut aja. Laupan maunya gimana? Di posting di feed, abis itu di repost ke Instastory gitu. Jangan lupa tag mention @duet_Dave Iwet gitu. Oh ya udah. Ya udah. Gitu ya. Sekalian latihan membuat konten. Oke. Ya. Iya. Kata Mbak Wati gini, kalau mau bikin konten di atas jam 12 siang supaya nggak kepanasan. Oh iya, oke, gitu. Pengumumannya kapan? Pengumumannya besok pagi. Pemenangnya besok diumumin. Ya. Terserah deh ya, mau di feed, mau di reels, mau di TikTok gitu juga boleh ya. Teman-teman, pokoknya mention duetnya ya. Nanti kita umumin juga, ingetin di grup WhatsApp, di WhatsApp channel. Karena gue I really want to know, kok gue udah lewat-lewat belum gitu. Siang ini gue juga akan mengusahakan diri untuk pergi ke sana sih. Ya, terus abis itu ada yang nanya tepatnya di mana BCA-nya? BCA-nya tepatnya adalah di pintu utama Menara BCA tuh atasnya kan ada Videotronnya tuh yang menghadap ke halte Tosari. Nah di situ gitu. Yang Menara Rawamangun BCA. boleh juga nggak? Rawamangun boleh. Oh berarti HI Rawamangun atau PIK boleh ya? Betul, boleh silahkan. Oh iya, ya. Oke. Gitu. Tadi katanya Kak Iwet ada yang mau diceritain.
Oh gitu aku. Enggak sih, aku lagi kepikiran sih. Kenapa lu disalah-salahin ya? Karena dagingnya keras. Iya kan kalau misalnya keras, risiko berdua ya. Sebenarnya gue nggak disalahin, tapi gue disuruh ngabisin. Nah gue ogah dong, gue bagi dia, enak aja gue menderita sendiri. Oh, Ya, jadi gitu. sebenarnya gimana ceritanya? Nggak ada lagi yang bisa diceritain. Oh ya udah. Iya 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 iya. Iya 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 iya. Oke. Oke. Aku eh, punya cerita. Kamu kalau ada cerita, kita jadi kayak pasangan suami istri abis berantem gini ya, kayak bingung gitu. Gue tuh takut loh mulai cerita, takut lu punya cerita, tapi lu nggak mau keduluan sama gue. Jadi kita tunggu-tungguan nih. Kayak Prewi sama Perjaka pertama kali ketemu. Cerita lu banyak banget ya. Emang ngapain aja sih kemarin seharian sampai segini banyak ceritanya? Ke Plaza Indonesia. Makanya lu jangan di kantor doang, bro. Di kantor doang Iya, kagak ada kegiatan. Sorry, siapa yang bilang gue di kantor doang? Kemarin seharian gue meeting di luar. Oh iya, Iya, gue meeting ada yang di mau luar. diceritain nggak dari meetingnya? Kita kayak Susi sama Dika ya, Pak Sutri ngobrol tengah malam pilotok gitu. Lo duluan deh, ada cerita apa kemarin? Gue kemarin ke Plaza Indonesia. Gue tuh menghadiri event undangannya Angga Rahman. Dia salam buat lo. Gue kenalan sama perfumnya Loewe. Terus abis itu gue ke eventnya Easy Peasy, kacamata Easy Peasy. Ya. Oh iya, kemarin bener. Terus udah gitu? Diundang pasti lu lupa kan? Terus? Iya, tahu kok gue. Orangnya nanya soalnya. Gue gini, dia meeting. Ya udah. Terus gue di Plaza Indonesia itu gue ketemu. Ini ceritanya menarik ya. Di event Easy Peasy itu gue papasan, kemudian ngobrol sebentar dengan teman lama gue waktu gue masih aktif di Trans TV waktu 20 tahun lalu. Lu kenal Mbak Kila Jozal? Oh kenal dong gue. Terus dia kaget lihat gue, terus gue gini, Mbak, astaga, gila, lo masih inget gue? Ingat lah, gue bilang gitu, muka lo nggak berubah. Enak aja lo, aduh muka gue udah begini, aduh, lo masih keren deh, kata dia gitu. Terus gue gini, iya gini, gue suka nontonin lo loh di konten-konten lo itu, hebat deh lo, salam ya buat si botak, iya, Iwa, tak gue salamin ya, gue bilang gitu. Iya, terus dia nanya, jadi apa sekarang kegiatan lo? Aduh lu hebat, gue gini, iya sekarang serius ngerjain duet aja tuh mbak. Aku bilang gitu, oh aduh lu hebat. Kalau lu udah pensiun ya? Gue bilang gitu, udah nih nek, dia bilang gitu. Udah lama lagi gue pensiun, dia bilang gitu. Terus gue bilang, enak ya pensiun, capek kan kerja. Awalnya doang enak, lama-lama gue bingung nggak tahu mau ngapain. Abis kan biasa kerja ya, kita biasa ada yang dikerjain gitu. Lama-lama otak nganggur tuh bosen loh Dave. Gue tuh sekarang lagi sibuk mikir gue mesti ngapain nih supaya nggak jenuh gitu. Terus gue gini, gue gini, iya nih gue juga harus mulai mikirin kayak gitu. Lu mah masih jauh kali, lu umur berapa sih? Gue gini, gue 49. Oh lu jelita, jelang 50 tahun. Emang lu berapa mbak? Gue udah 54 apa 53 dia bilang. Gue udah lolita, lolos 50 tahun. Bercandaannya tua banget ya. Gue gini. Terus dia bilang gini. Gue gini. Tapi gue juga harus mulai mikirin kalau pensiun nanti gue ngapain. Gue bilang gitu. Terus dia bilang gini. Enggak. Tapi lu mah ya, kalau boleh gue bilang, satu yang harus lu pertahankan. Network. Kata dia. Terus? Lu masih bisa berkarya sekarang. Lu masih bisa eksis, lo masih bisa kesana kemari, you do a lot of things. Menurut gue, karena dari dulu lo memelihara network lu bagus Dave. Jangan cuman gila-gila skill sama passion doang. Network dipelihara, network. Udah deh, you want to survive in this industry or any industry at all gitu, long run, network Dave, network. Gue ini, Mbak Kila, thank you for saying that. Iya. Aduh sehat-sehat ya. Ini ketemu besok ya. Iya gitu. Besok ada apa?
Kan gue sekarang gitu Wet, kalau ketemu geng duet ya. Kemarin gue ketemu 3 orang geng duet di Plaza Indonesia. Om Dave, aku suka nonton. Oh thank you. Boleh peluk? Boleh. Mau foto nggak? Nggak usah deh, peluk aja. Oke. Gue pas dadah-dadah gue akan ketemu besok ya. Kan besok kita siaran. Lu kayak badut ciki sekarang dipelukin orang. Ya, dari dulu sih. Cuman dulu kan bedanya laupan-laupan yang melukin gue. Lu kayak badut odong-odong dipelukin orang sekarang. Ya biarin, daripada gue disuruh fallback, gue mendingan minta peluk daripada minta fallback. Gue paling bingung kalau Oke. orang minta fallback. Terus udah gitu lanjut lagi terus. Ya udah gitu, pulang dari situ gue jadi mikir kan, oh ya juga ya Wet ya gitu. Mungkin selain skill, kita juga harus sama-sama menyadari bahwa damn gitu ya, network itu adalah hal yang berharga banget loh gitu untuk mempertahankan pekerjaan lo. Terus gue ngobrol sama Angga ya, Angga Rahman. Itu juga again yang dibahas adalah masalah network Wet. Ini gue nanya sama Angga, lu tuh kerjaannya apa sih sekarang? Si cerita lah, dulu kan aku kerja di brand kosmetik. Terus aku sekarang kerja di agency, digital agency. Terus dia handle influencer. Terus dia handle event, dia handle PR. Gue ini, oh my god, you handle so many things. Aduh, zaman sekarang harus ada side hustle gak sih, Kak? Nek, apa? Gue lupa gue dia manggil gue apa. Buren Lu harus tetep. Buren. Buren gue masih bau daging loh, daging brand. Terus Enggak, side hustle. Gue ini, iyalah gitu. Betul kata Rio, your network is your net worth. Angga juga bilang, iyalah gitu, bersyukur aja masih ada orang kenal, masih banyak orang mau nawarin kerjaan. Iya kan, kalimatnya mungkin beda tapi artinya kan sama ya, network. gue juga ada cerita terkait soal bertahan hidup. Ah boleh, please dong Wet, lu cerita. Kalau nggak nih geng Wet di kolom komentar berisik banget. Om Iwet lanjutin cerita artis kemarin. Om Iwet Nggak, itu kemarin gua nggak mau kepotong cerita. sama Dave, kepotong sama gini. Iya tahu, gue tuh doyan motong. Walaupun semalam gue motong daging Brandebon gagal ya, tapi gue paling sukses motong cerita orang. Wet lanjutin dong Wet please. Kemarin tuh gue survei meeting. Kenapa sih? Tapi ini menarik tahu. Hidup lu tuh apa kalau bukan market survei, test drive, A/B testing? Ya udahlah. Jadi kemarin itu gue ke SMA, ke lab school Rawamangun. Ih gue anak lab loh. Anak lab. Kan yang sekolah di lab dulu sih dibilang gue anak lab ya? Iya gitu. Lo anak lab school? Lah gue lab school. Satya Wacana itu lab school pertama di Indonesia sebelum di Jakarta. Hah? Hah? Kok lu hah? Bapak gue kepala sekolahnya? Emang dia grupnya yayasannya UNJ? Enggak. Emang kalau bukan yayasan UNJ nggak boleh jadi lab school? Nggak boleh. Ya enak aja lo. Emang lu siapa ngatur-ngatur? Kan baru mulai udah begini, belum gue selesai nih ceritanya nih. Iya. Oh, ya udah lanjutin lu di lab school Rawamangun lu itu. Lu tahu nggak lab school itu ada banyak di Jakarta? Lu tahu nggak kenapa mereka disebut lab school? Coba gue tanya dulu deh fundamentalnya. Apa? Tahu. Karena mereka menerapkan satu sistem pendidikan baru yang dibuat oleh UNJ, terus diterapkan di situ. Bukan, itu kurikulum laboratorium, jadi tempat testing punya kurikulum yang berbeda. Nggak harus dari UNJ, Beb. Di tempat gue, Satya Wacana juga punya lab school. Sampai sekarang namanya masih lab school. Kenapa lu copot statusnya dia karena lu nggak setuju dia bukan UNJ? Aduh, gimana ya jelasinnya ya, guys? Gimana, guys? Gimana, guys? Tolong Udah bantu lanjut deh, lu guys. mengenai lab school Rawamangun. Gimana nih? Gimana, guys? Gimana? Cus. Aduh Tuhan ya Allah. Apa karena gue anak lab school, kurikulum percobaan, makanya sepanjang hidup aku juga status percintaan aku coba-coba terus ya. Sebuah penemuan. Lanjut, Wet.
Tuh, jadi kan terbelah dua lagi langsung. Lu tuh emang suka bikin polarisasi, bikin gaduh lu tuh. Apa? Ya ini, semua sekarang belain lu. Satu lagi ada yang belain gue, polarisasi langsung. Segini. Aduh, kalau segini keluar dari frame. Segini. Polarisasi. Karena kalau segini ya keluar dari frame. Jadi cuma segini. Ya udah lanjut, nah terus. Terus abis itu kemarin gue ngobrol lah sama kepala sekolahnya gitu, cerita-cerita. Terus gue nanya lah, jadi sebenarnya yang membedakan apa antara lab school dengan sekolah lain, sejarahnya gimana. Terus abis itu apa yang membedakan lab school ini sama sekolah-sekolah lain. Karena kan lab school sendiri ada lab school Rawamangun, lab school Kebayoran, lab school mana lagi ya, ada Cipondoh apa-apalah gitu, Bintaro apa kayak gitu-gitu. Terus abis itu dia cerita, nah dia tuh sebelumnya pernah di lab school Kebayoran, terus sekarang di lab school Rawamangun. Gue suka cerita ini, apa bedanya dari murid-muridnya, gue bilang gitu. Terus dia bilang ini, ternyata ada perbedaan antara anak Jaksel, which itu adalah lab school Kebayoran, dengan anak Jaktim alias lab school Rawamangun. Ini gue paling suka kan insight-insight kayak gini kan. Terus udah gitu, apa bedanya Bu? Gitu. Ternyata daya juang dari anak-anak Jaktim itu lebih tinggi dibandingkan anak Jaksel. Oh ya? Iya. Kenapa? Gini. Dia bilang gini, anak-anak Jaktim ini tuh ibaratnya kayak singa hutan. Lapar, haus, siap mengaum. Bukan cuma lapar, haus, siap mengaum. Survival mode-nya tuh sangatlah tinggi karena hutan. Ya, sementara kalau anak Jaksel itu singa sirkus. Oh, performatif. Bukan performatif ya, tapi dia itu tinggal di sebuah ekosistem yang sudah disiapkan semuanya. Oh. Makan ya tinggal makan. Oh, bagus banget analoginya. Iya, tidur tinggal tidur. Ibaratnya gini, ini kalau pulang sekolah ya dijemput. Betul. Les ya diantar. Betul. Rambut gatal ya dibawa ke salon untuk keramas. Iya, udah disiapin tuh semuanya. Jadwal tuh udah disiapin, supir udah ready. Dia mau pergi main ditemenin, mungkin ada nurse-nya, ada ajudannya, ada siapanya. Tapi kalau anak Jaktim itu enggak. Ya namanya singa hutan kayak apa sih? Mereka naik kendaraan umum. Mereka hidup di lingkungan yang mungkin tidak terbangun dengan baik. Sehingga ada namanya, nah ini bagus nih, ketahanan malang. Ketahanan malang, mereka lebih tahan terhadap malangnya hidup, terhadap kesulitan. Ya. Who coined that terminology? Very nice, ketahanan malang. Bagus ya, ketahanan malang tuh gue gini. Apalagi tuh Bu, gitu kan. Ketahanan malang tuh adalah kemampuan mereka menghadapi dinamika hidup. Ya, ini spesifik gue ngomongin resilience, betul. Resilience itu ketahanan malang. Jadi kemampuan mereka menghadapi dinamika hidup, dan ternyata di lab school itu ketahanan malang tuh salah satu poin yang dilatih selain akademisnya. Keren ya? Oh, apakah poin ketahanan malang akhirnya dilatih selain akademis setelah mereka menyadari bahwa nggak rata nih ketahanan malang murid-muridnya dia? Enggak, memang itu udah masuk dalam kurikulumnya. Kan sekolah laboratorium. Oh, ya harusnya karena itu sekolah laboratorium, begitu mereka menyadari that resilience is lacking in some of their students, akhirnya mereka memasukkan itu, gitu loh. Iya, ya oke lah kayak gitu ya. Jadi itu tuh dibangun dalam bentuk sebuah sistem. Makanya anak-anak lab school itu kegiatannya kayak orang gila, Bu. Kan salah satu ponakan gue juga sekolah di situ. Gue bilang gini, ini anak kegiatannya gila banget. Gilanya tuh to the point yang gila banget, Bo. Sampai gue gini, ini anak nafas gak sih? Nah, ada ciri-cirinya. Orang yang ketahanan malangnya bagus. Yaitu? Ketika dia menjalani kesulitannya dengan bahagia. Oh damn. Bagus ya?
Dia les ini, dia ikut OSIS, dia ikut MPK, dia ikut pelatihan dasar kepemimpinan, dia ikut lomba nari, dia tetap harus memaintain nilainya di kelas. Tapi dia menjalaninya dengan happy aja. Ada stresnya, tapi ketika dia kemudian bisa melewati stres itu, disitulah ketahanan malangnya lewat. Ada yang bilang itu namanya adversity intelligence. Yes, dan get this. Kenapa itu ditekankan sekali di lab school ini, baik di Rawamangun maupun di Eko Jatinegara, Kebayoran. Ada suara motor sih, jadi gue pikir lu tinggal Jatinegara. Masa sih kedengaran suara motor? Kedengeran. Lanjut lagi ya, lanjut lagi. Jadi sampai mana tadi? Kebayoran, lab school Bukan. Kebayoran. Bukan. Ada perbedaan. Oh, oke. Kenapa lab school Rawamangun sama lab school Kebayoran itu bener-bener membuat itu tuh bener-bener harus dikuasai sama anak-anak ini? Karena pemimpin dunia, kita jangan dunia dulu deh, pemimpin dulu. Leadership itu tidak cukup dengan kemampuan akademis yang bagus. Tapi kemampuan dia menavigasi hidup dan menerima sulitnya dinamika hidup adalah yang terutama. Gue sampai gini, wow. Lo tahu anak-anak itu ada pelatihan, gue lupa istilahnya apa ya, di tempat marinir, Bo, di Cilandak. Diinepin 3 hari di sana. Tidur di barak, makan kayak tentara, pagi bangun lari. Terus gue cuman gini, dan emang bener-bener disiapin. Bener-bener disiapin. Katanya geng duet pada komentar, ya uang sekolahnya juga lumayan sih Kak. Nah, gue nyambung ke situ. Betul banget. Bukan cuman uang sekolah, uang kegiatannya juga banyak banget. Gue cuman gini ya, kemarin tuh gue abis meeting dari sana, gue cuman mikir gini. Gila ya, ini yang disebut sebagai ketimpangan sosial dalam pendidikan. True. Ya. Masa iya kan lo pasti mikirnya gitu kan. Masa anak-anak yang layak mendapatkan gemblengan kehidupan seperti itu hanya mereka yang punya duit, yang nggak punya duit bagaimana? Ya sih, bukankah rakyat miskin dipelihara, apa sih itu undang-undangnya? Kalau kita zaman sekolah dulu suruh ngapalin itu sampai ulang-ulang. Anak miskin apa orang miskin dipelihara oleh negara? Apa kan ada ya undang-undangnya zaman dulu? Apa salah ingat nggak sih? Iya. Sementara beberapa waktu lalu lu sempat terpapar nggak sih, Iwet? Itu gue nangis sih, gue lagi kan cengeng. Yang ada anak SD di NTT atau di mana yang dia menyudahi hidupnya karena kurang uang buku 10.000 rupiah, Bo. Iya. Anak pelayan. Iya. Ya kan miris loh. Sementara lo 10.000 di Jakarta lo beli kopi jago 2 gelas, nggak lo habisin, lo tinggal di trotoar. Angkut beresin sampah lo, bro. Iya bener. Itu yang jadi pemikiran gue gitu, kayak sayang banget ya. Tapi gue nggak tahu ya. Gue belum ngobrol soalnya. Kan pemerintah juga bikin namanya sekolah Garuda ya kalau nggak salah. Sekolah rakyat gitu, sekolah rakyat, sekolah Garuda atau apa gitu. Gue cuman sekolah rakyat ya. Gue cuman mikir ya mudah-mudahan sekolah itu dibangun dengan kurikulum yang seperti lab school itu gitu. Terus gue jadi gini lagi, satu lagi, kalau sampai ada anak dan masuk ke lab school itu susah sekali loh, Dave. Susahnya kayak orang gila, susah banget. Yang daftar tuh bisa 1.000 orang, yang keterima cuma 100, cuma 10%. Terus gue mikir gini, sungguh sangat sayang sekali ya kalau ada anak yang sudah masuk ke sana terus kemudian tidak menggunakan dengan baik. Karena sekolahnya tidak murah. Gitu. Rata-rata rapotnya harus 90, betul. Bahkan 94. Gila nggak loh? Dengan segitu banyak kegiatan nilainya masih harus 94 rata-ratanya. Gelo ya. Gue mau komentar gini, boleh ya gue ikut nimbrung ya, walaupun geng duet kayaknya komentarnya udah mulai jangan dipotong. Gue diem aja kok dari tadi, beneran.
Sumpah, Iwat lanjutin ceritanya. Lagi dilanjutin. Dengerin aja. Ikro. Kok Ikro? Apa bahasa Arabnya dengerin? Nggak tahu. Gue bukan Listen. orang Arab. Listen. Kan lo tahu nilai agama gue 4. Bahkan nggak ada akhlaknya. Iya. Tadi Kak Iwat tuh lagi Gitu. solo live. Dia lagi narasi. Ismak tuh. Ikro. Ismak. Gue mau bilang begini, kan ada komentar geng dua tadi bilang gini ya, aku di sekolah Katolik, uang sekolahnya tidak semahal lab school, tapi aku juga dapat penggemblengan yang sama. Iya, kita nggak bilang hanya lab school yang menerapkan penggemblengan itu, enggak loh. Tapi karena Iwet kemarin pergi ke lab school, yang dia ceritain point of view-nya lab school. We are not saying that other school are not doing their best also, enggak. Tapi point of view ceritanya dari situ. Walaupun Iwet tidak menganggap lab school gue adalah lab school, itu beda lagi kasusnya ya. Nah sama, tadi ada ibu-ibu yang bilang gini, anak aku sekolah di sekolah biasa, nggak pakai bayar ini itu, nggak pakai kegiatan ini itu, buktinya tumbuh menjadi manusia baik-baik aja. Good for you, ibu. Kalau ternyata itu terjadi pada anak ibu, bener nggak sih? Sekarang ambulans lewat ya, brur. Ya, nah, lu pasti mulai curiga ya. Gue tuh tinggalnya di Jaksel. Gue nih singa sirkus, apa singa Pademangan kan? Lu mulai curiga ya. Kok tuh hassle gitu untuk Jaksel ya, untuk singa sirkus sih pagi-pagi. Oplet lewat, berisik kali. Halo. Terus ada poinnya Ursula tuh tadi yang ingin aku bahas gini. Menurut aku ya Iwat ya, kan Ursula ceritanya gini. Kau kuntilanak meledak. Gitu gue. Zakiah is back. Zakiah, beli tiket bronze dong, masih banyak. Lo mau bagi-bagi ke karyawan restoran lo mau bagi ke tetangga lo, kagak ngape-ngape. Linknya ade ya. Ntar di DM ya, ntar di DM sama Ripin, Ripin linknya ya. Beli berapa ya? Beli ya, mau beli 10 ke, mau beli 20, lo mau bagi-bagi, go ahead. Mangga banget Zakiah. Ya, singa kagak butuh dulu sekarang di live. Nanti aja abis acara, abis event lo balik lagi sama singa-singaan lo, oke? Kata Saskia, lah duit singa aja lu cash in terus lu buat modal lu bikin acara. Jangan, itu revenue stream yang berbeda. Jangan disabotase. Jangan oper-operan. Jangan. Zakia, ya boleh ya. Beli ngapa? Bisa kali beli tiket bronze. Iya. Tapi ya, gue tuh Beli 5, beli 10, berapa ya? Iya. sayang kita tuh kurang ini sih ya. Apa gue berdiri harusnya pas gue gereja tuh GPCC kan sekali kebaktian 3.500. Benar. Tapi kan kita acaranya nggak ketemu hari Minggu. Ya, lu salah. Harusnya minggu kemarin lu gereja, jangan pacaran. Lu pacaran. Lalu minggu kemarin gue gereja 7.15. Pulang gereja gue vertigo. Lah Zakia, udah Zakia. dikata jangan kasih singa dulu. Iwat nggak boleh gitu. Terima kasih Zakia, terima kasih ya sayangnya. Jangan, lu ngomong aja maunya apa. Jangan sopan-sopan begitu, udah langsung aja Zakia. Yuk beli tiket bronze. Gue udah belajar sekarang. Jangan gak enak-enakan gitu. Langsung aja sebut butuhnya apa. Gitu. Nih ya. Nanti ingetin gue mau ngomong soal acara ya, Stage of Mind. Tapi gue mau menuntaskan dulu soal kemalangan Malang ini, kekuatan Malang. Apa tadi? Ketahanan Malang. Iya benar Zakia. Zakia, lu beli, abis lu bagi-bagi sama geng duet. Nah, ya, gitu. Yuk, dah. Oke. Apa tuh? Tadi lu mau ngomong ketahanan Malang, gimana? Oh iya. Doni tuh Ursula tuh bilang gini tadi ya di bawah. Buat mereka yang punya uang, anak-anaknya bisa sekolah dan belajar mengenai ketahanan Malang, menempa diri. Mereka yang nggak punya uang itu mendapatkan skill ketahanan Malang dari pahitnya pengalaman hidup. Akhirnya itu jadi survival skill. Terus gue tuh mikirnya gini, Iwat. Seperti mungkin dia
teman gue itu bisa ngomong begitu karena dia melalui itu, ya. Gue tuh melihatnya gini. Bener. Ya, terus. Ya kan, gue melihatnya gini loh. Itulah mungkin yang disebut alam ini tuh hukum rimba, the universe, kekuatan yang maha esa atau apapun itu. Atau nature always provide. Lo sering dengar kan ada cerita nature always provide gitu. Hukum rimba, take and give gitu. Alam tuh pintar banget loh. Anak-anak yang nggak punya duit sekolah dan bisa belajar itu di bangku sekolah dikasih di dalam ujian kehidupan nyatanya, Bo. Jadi dia bisa belajar itu sendiri. Gua belum titik dari tadi lu sudah orasi soal sekolah lab. Ini ngapa sih nempel mulu lu? Emosi. Ini dasarnya karena pengen kelihatan pintar juga dasarnya. Iya dong. Sebenarnya kompetisi. Karena dia merasa kemarin habis cerita bubur diaduk, rasanya kayak gak ada harga diri. Makanya dia juga pengen punya poin pagi ini tuh. Anda benar, Kisana. Ngomong apa tadi? Nah, itu benar, Dave. Itu benar banget. Kenapa namanya sekolah laboratorium? Karena dibikin. Sementara itu yang tadi gua katakan. Enggak, denger dulu. Dibikin tuh dalam artian karena mereka tahu bahwa ini anak-anak yang datang dari keluarga The Have, dibuat kesulitannya. Sementara kalau anak-anak yang memang sekolahnya, maaf gue pakai kata, di kampung, kesulitan hidup itu datang menerjang mereka begitu mereka buka pintu. Bener, itu sama waktu gue teman-teman SD gue Iya. Pondok Gede tuh Pak Fandis tuh camping, suruh tidur di tikar. Untuk anak-anak kayak gue tidur di tikar menderita. Beberapa teman-teman gue gini, apa bedanya gue di rumah juga tidur di tikar? Benar. Kesulitan hidup mereka itu udah bahkan bukan dari semenjak buka pintu, masuk ke dalam rumah kesulitan juga hadir. Ya, kata pemerintah kagak ada kesenjangan sosial, malih mereka mah sulit hari-hari. Tapi bener nggak? Nah, itu juga membentuk si ketahanan malang anak-anak tersebut juga. Intinya adalah sebenarnya bagaimana kita menumbuhkan kemampuan untuk meningkatkan si ketahanan malang itu. Nggak berarti abis lo harus sekolah di lab school, enggak. Jangan itu ambilnya, itu berarti lo berpikirannya negatif, bener nggak? Nah, tadi Rio nyaut tuh, anak PL nggak pakai tuh begitu-begitu, tapi pada jadi menteri, jadi ini, jadi itu segala macam. Nah, Rio, PL beda lagi sama Tarki, network, ya, dan ketahanan malangnya dibangun sama seniornya. Iya, jadi each school actually has different Yes. Makanya mungkin sama susternya sama fraternya Pangudi Luhur sama Tarki dibiarin itu. Gas-gasan oleh senior itu karena itu adalah salah satu cara, nggak usah kenceng-kenceng gitu, Mas. Ini Tiara yang lagi dinas berarti. Ripinnya Tiara lagi dinas karena dia anak Tarki. Tiara anak Tarki soalnya. Banjir dong sekolah lu tuh. Banjir bener. Dia bahasanya mereka ngobok. Namanya ngobok. Ngobok banjir. Iya. Jadi gitu. Jadi hari ini ada tulisan hari ini, gue hari ini. Jadi gue mikir gini, oh iya juga ya. Karena sebenarnya hampir kebanyakan masyarakat Indonesia tuh memang ketahanan malangnya diuji. Ngobak bukan ngobok. Oh iya maaf. Gitu. Lu tahu apa ya? Mungkin itu sebabnya ya. Menurut gue, I don't know whether it's related or not. Nanti ingetin gue mau ngomong soal stage of mind. I don't know whether it's related or not. Teman-teman sempat baca nggak ada survei for fun gitu kan? Negara yang paling hobi tidur. Indonesia kan peringkat nomor 1 ya. Iya. Iya kan. Terus kemarin juga sempat bocor tuh ada cewek kenalan nama cowoknya Jepang, terus lagi chatting. Terus si cowok Jepang ini nanya, "It's weekend, what are you planning to do?" Si ceweknya ini jawab, "Di rumah aja." "Oh,
melakukan apa? Rebahan. Terus dia gini, rebahan, apa tuh, tiduran? Are you sick? Enggak sih. Kan ini hari libur, kenapa nggak pergi keluar? Pergi ke taman, membaca buku, pergi jalan-jalan, main game. Aku juga main game, tapi di kasur. Kenapa di kasur gitu? Apakah kamu sakit? Dia bingung, Bo. Kenapa dikit-dikit rebahan? Kenapa dikit-dikit rebahan? Mungkin karena hidup kita tuh gempurannya, well, for some ya, gempurannya itu dahsyat banget, sama kalau kayak it drain our energy loh, menurut gue ya. Kayak lelahnya tuh hidup di sini tuh bukan cuman fisik tapi juga mental gitu. Jadi bawaannya apa bukan kalau bukan kelelahan mental, masa iya sih kita doyan banget rebahan, Beb? Betul, betul. Gue nyambung lagi boleh nggak, Dev? Tadi ada yang bilang Smandel Pride. Smandel tuh SMA Negeri 8 Jakarta, sekolah gue. Tahu gue dulu sahabat gue di kuliahan juga bangga banget anak banyak. Antara gue anak UI kan, kenapa lu bangga? Iya, kayak pindah kelas kan, Smandel kan ke UI gitu kan. Kalau Smandel tuh beda lagi. Smandel itu SMA Negeri 8 itu endurance-nya, kemampuan lo bekerja panjang itu yang hebat. Kenapa? Isinya tugas semua sekolahan. Gitu. Terus gue cuman gini, oh, masing-masing sekolah tuh beda-beda. Ya. Gitu. Jadi sebenarnya lu memilih sekolah itu berdasarkan output apa yang lu inginkan. Exactly. Lu mau jadi apa? Lo mau kemana arahnya? Kalau lo mau jadi pemimpin, lo mau jadi CEO, lo mau jadi orang yang kuat mental, ya lo cari tuh sekolah-sekolah yang memang mengajarkan tidak hanya akademis, tapi juga ketahanan malangnya teruji. True. Ya. Penabur, BPK tuh sama kayak SMA 8 tuh, endurance. Rajin. Iya. Ngerjain tugas banyak tuh kayak tekun. Tuh mereka. Iya. Nah, penabur itu cocok buat ponakan gue nomor 1. Buat ponakan nomor gue tuh tak tepat sayangnya. Gitu. Udah ya, jangan pada nanya kalau sekolah ini gimana kak, sekolah itu gimana kak. Enggak gitu. Gue cuma baru belajarnya beberapa kali mendadak konselor pendidikan. Aku mau ingetin lagi ya, kita punya giveaway 20 tiket untuk datang ke Stage of Mind tanggal 14 Februari Bronze. Tugasnya adalah, the simple task yang geng duet harus lakukan adalah, nanti kita drop pengumumannya juga di WhatsApp channel, video atau foto billboard duet di Menara BCA-HI, Menara BCA Rawamangun, dan juga Pantai Indah Kapuk. Also this, aku tuh terima kasih banget buat beberapa teman-teman dekat aku yang tidak berencana datang tapi membeli tiket just to show your support to the community. I thank you. Beberapa gue penasaran, gue tanya. Intinya tuh gini, gue tuh cuma mau bilang gini, emang nggak akan mungkin sih kita bikin acara bisa menyenangkan 100% komunitas duet ini. Ada aja pasti kurang atau tidak sesuainya. Contoh, beberapa teman-teman gue tuh gini, kenapa lo nggak mau dateng? Kan udah beli tiketnya gitu. Aku nggak cocok sama pembicaranya. Oh oke. Nggak relate sama topiknya. Oh oke. Ada juga yang komentar gini, narasumbernya terlalu Gen Z. Gue buka profilnya, ala seumuran gue. Oh ya udah, nggak apa-apa. Semoga next time ya. Ada juga yang merasa kurang berbobot. Oh oke. Ada yang merasa terlalu pagi. You know, stuff like that. Jadi komentar aku adalah, I know. Nggak mungkin kita bisa bikin event yang bisa menyenangkan semua orang. Tapi above all else, from the bottom of my heart, I thank you for your input, for your support, and for you to be authentic in expressing your thought. I cherish that. Lo lagi mengafirmasi diri lo ya? Apa tuh maksudnya? I think I'm a very good observant ya. Apa maksud lo gue lagi mengafirmasi diri gue? Hah? Ini? Naon? What Lo tuh maksud? Lu tuh kan orangnya gampang kepikiran sama omongan orang lain.
Oh iya memang. Ya kan? Nah, lu barusan tuh mengafirmasi ya, gue nggak bisa menyenangkan orang lain. Lu baru mengucapkan Iya. sebuah pembenaran untuk menenangkan pikiran lo. Memang, memang. Iya, Heeh. karena kalau it- kalau iya, di gue memang. nggak terlintas kayak gitu, gue Gue nggak tahu, peduli. gue tahu, gue tahu. Sebelum lo ngomong, udah gue aja yang ngomong. Gue tahu, kalau lo nggak akan peduli sama omongan orang, Wet, ya kan? Karena omongan orang kan kayak nyamuk aja kan. Gue tahu. Iya, Makanya gue nggak cerita sama lo dari kemarin, Wet, karena gue tahu, lo nggak punya hati, lo nggak punya emosi, ya kan? Orang kecewa tuh lo nggak peduli kan? Gue tahu. Gue nanya, Wet, tiket udah laku berapa? Lo bilang, udah nggak usah mikirin itu. Gue nggak peduli. Gue tahu. Oh, gue tuh peduli, Bo. Gue tuh takut bikin event gak laku. Itu gue. Gue tuh kepikiran kalau orang bilang Om Dev mahal. Itu gue kepikiran. Gue. Aduh, ya Allah, ya Allah. Ini bukan gua nggak peduli. Ya ada kekhawatiran kalau itu nggak laku, ada kekhawatirannya. Tapi kalau gua langsung cari solusinya gimana, apa yang harus kita lakukan gitu. Lu nggak tahu aja kan, tiap hari Tiara go donder. Bikin laporan sama gua udah berapa lakunya, udah berapa lakunya. Ya itu kan karena lo ada di posisi untuk bisa cari solusi. Gue kan nggak ada di posisi untuk bisa cari solusi. Gue ikutan cari solusi, lo tendang pasti. Berisik lo, diam. Ya udah, apa sih yang bisa seorang istri lakukan kecuali mengelus dada dan bertekuk lutut dan berdoa dan merong-merong di sosial media. Gue ikut campur kan nggak mungkin, bukan urusan gue, bukan marwahnya. Resek banget. Apa? Bertekuk lutut dan berdoa. Terus ngadu ke sosmed. Itu lucu banget. Itu lucu. Apa? Istri-istri itu kalau nggak begitu kerjanya. Udah saking nggak bisa apa-apanya. Udah Iya. cuman tekuk lutut berdoa. Habis selesai doa ambil handphone, posting. Ya posting. Kan dia tahu jadwal doanya juga lagi antri kali untuk didengar sama Tuhan Yesus. Ya udah deh, di sosmed aja deh yang semua orang pasti adin. Guys, bestie. Kalau udah mentok banget repost quote. Ngobrol. Repost quote nggak berhasil. Lihat konten-konten edukasi yang Iya, nyindir-nyindir. ember. Benar. Ya kan. Cari-cari afirmasi. Cari afirmasi. Abis itu belum cukup juga. Buka Spotify, Caca Marica lagu. Oh, Ya kan? lalu post lagunya, share di IG story. Bukan lagi. Kisera. Sera. Whatever will be, Janju. Gitulah drama kehidupan. Sampai panas mata gue. Tapi itu betul apa kata Iwan, kalimat-kalimat itu adalah afirmasi yang gue ucapkan kepada diri gue sendiri. Gue bagikan di grup WhatsApp tuh. Ini bukan mainan ya, geng duet. Aku bacain singkat aja. Geng duet kalau pengen baca di grup WhatsApp, aku udah drop. Dr. Longevity itu baru posting ya. Ada hubungannya loh. Apa Abu yang Marlo kita- kasih kalungkung. Abu Marlo kasih kalungkung. Kang Abu beli tiket bronze, gak usah kasih kalungkung. Iwan, Gue mah realistis aja. anak Tuhan akan Tuhan pelihara. Dia tidak biarkan kita mengemis. Nggak usah kayak gitu-gitu. Langsung aja lo ngomong. Ayo beli tiket bronze. Bukan, maksud gue, jangan gue yang ngemis. Tiara, Mbak Wati sama Ana aja. Gue mau lanjut ini mengenai afirmasi. Boleh. Dokter Longevity bikin postingan. Ini ada ilmunya. Ada hubungannya antara apa yang lu pikirkan and you are actually becoming of what your thoughts are. It's neuroscience, Web. Because what we repeat in our brain will eventually become our belief system.
Lu kayaknya udah gak berminat ya mengenai ini. Kita sudahi saja ya. Pokoknya kalau lu doyan baca, geng duet lu baca aja di grup WhatsApp, oke? Enggak, tadi ada yang ide gini. Kak, mau usul. Oke, apa usulnya? Usulnya adalah gimana kalau meetingnya Ripin, meeting duet di online tapi dijual, Kak. Murah-murah aja, pasti banyak yang mau nonton, Kak. Meetingnya kita. Siapa yang kirim dinosaurus? Siapa yang kirim dinosaurus? Nggak usah kirim dinosaurus. Ayo. Beli tiket. Iya. Lagian gue juga coba bingung. Gue bingung. Nanti lo analisa ya. Kenapa yang laku yang mahal duluan lo? Gue bingung lo. Giliran tiket murah pada susah laku. Kenapa sih, Bo? Ntar nanti deh. Udah jam 8 nih. Gue nggak tahu mau ngapain lagi. Gue mau elus dada, tekuk lutut dan berdoa. Baru abis itu gue curhat sosial media, oke? Karena mau meet up katanya. Oh, meet and greet-nya. Oke lah, ya udahlah. Ya, berarti kalau gitu next time acaranya kita bikin gini, mulainya jam 11, jam 8 sampai jam 11 meet up doang, tiketnya 100.000 gitu. Iya. Itu fans meeting gitu, fans meeting. Iya, meet up. Baru nanti setelah itu acaranya yang talks-nya gitu ya. Ala bintang Korea kita, ala bintang Korea. Ada fans meet up. Tuh kan, itu namanya apa? Pemahaman itu, kuasa doa, Bo. Itu karena gue sering ngelus dada, bertekuk lutut dan berdoa. Jadi akhirnya lu sampai pada pemahaman itu. Jangan macem-macem sama doa. Ngomongin soal doa, besok gue mau cerita soal doa, boleh gak? Gue catat ya. Iya. Bersiap ketika doamu dijawab Tuhan. Itu temanya. Ya. Masa cuma gitu doang? Ditulis yang lengkap dong. Capek, Bo, ternyata nulis pakai pensil gedong. Terus semalam gue makan daging gede, sekarang gue nulis pakai pensil gede, pensil gue hilang. Kalau yang dibedakin, mungkin harus lo bedakin pensilnya. Coy, have a very good day, geng duet, bye-bye. Bye.